Jadi kita bisa membuat file kerja di eViews ini ya, atau open ini ya, atau open yang lain ya. Open maksudnya work file yang sudah ada, yang kita buka lagi, atau kita membuka file lain ya. Seperti Excel gitu misalkan ya, di sini sudah ada. Ini yang pernah kita buka sebelumnya yang di bawah itu ya. Jadi create a new eViews work file, kita pilih ya. Oke. Nah, ini tampilannya. Jadi kita mempersiapkan di sini. Jadi kalau di eViews itu kita ditanya detail gitu kan. Mau datanya apa gitu kan. Datanya formatnya apa. Ya. Jadi kalau kita jadi data di eViews itu memang yang paling banyak digunakan ada data series ya. Data itu ada, sebenarnya sih data itu kalau kita kategorikan kan cuma 3 ya. Data series, data cross section, atau data gabungan keduanya atau panel ya sebenarnya. Ini pilihan ya, ada unstructured, undate, kemudian date sama balance ya. Balance panel. Jadi kalau kita mau data yang series ya, series berarti date ya, date reguler. Nah, kalau mau yang cross section itu undate ya. Undate artinya akan nggak menggunakan series data atau periode yang kita catat di dalam data itu sebagai sesuatu yang kita perhatikan di dalam data kita. Atau katakanlah kita menggunakan data cross section itu kita pakai undate ya. Kalau kata series pakai date, kalau kita panel pakai yang panel ya. Nah, sekarang kita katakanlah date aja ya, date, data series. Nah, kemudian ini yang saya bilang tadi, eViews itu agak detail nanyanya. Ini nanti frekuensinya itu per apa gitu ya, multi years, per tahun-tahunan, atau annual ya, tahunan, semi annual ya, tahunan, quarter, per apa ya, perempatan ya, atau bulanan, atau 2 bulanan dan seterusnya. Nah, oke lah kita. Kira-kira seperti itu ya. Kita bisa pilih ini yang tepat untuk data yang kita miliki. Ya. Walaupun misalkan gini, misalkan kita miliki data itu per apa ya, per 3,5 bulanan gitu. Nah, 3,5 bulan nggak ada di sini ya, nggak ada di sini. Ya sudah, bikin aja annual ya, annual. Kita anggap itu data tahunan. Nah, cuma nanti di dalam menganalisisnya kita tekan periode dari data yang kita punyai. Nah, misalkan 3,5 bulanan tadi itu. Ya, jadi jangan diartikan sebagai tahunan ya, walaupun kita menggunakan annual. Katakanlah annual. Nah, kemudian start date-nya juga ditanya ya. Jadi kalau tahun ya, tahun berapa gitu ya, tahun 2000 misalkan 2000 sampai 2020 misalkan. Berarti ada 20 data ya. 20 data atau 21 data ya, 21 data ya. Ada 21 data. Kalau tadi 3,5 bulanan ya, bikin nanti start date-nya itu ya nanti end date sama start date itu nanti jumlahnya sejumlah data yang kita miliki itu. Jadi kira-kira caranya seperti itu. Kemudian yang bawah ini nama saja, Anda nggak usah karena ketika Anda selesai, Anda save itu juga nanti akan jadi nama tersendiri ya. Kadang-kadang malas ya, oke gitu aja. Oke, nah gitu. Selesai. Oke ya. Sekarang kita masuk ke slide lagi ya, balik lagi ya. Nah, jadi kira-kira itu dulu ya. Nah, itu dulu. Tunggu yang berikut ya. Tunggu yang berikut. Jadi kita tampilkan kembali slide-nya. Bisa kelihatan slide-nya? Terlihat, Pak. Lihat ya. Oke, jadi ini yang tadi ya. Multi year, data multi tahun, data tahunan, dan seterusnya. Ya, setelah kita isi, kita bisa masuk ke eViews. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang lain ya. Jadi tadi waktu
waktu data tadi bukan new work file, tapi kita import ya. Import file ya. Import, kemudian dari Excel-nya kita baca ya. Dari Excel-nya kita baca. Nah, ini yang biasa kita gunakan ya. Senangnya gini ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah masuk, kita sudah punya data utuh, nggak usah masukin satu persatu di views ya. Jadi kita gunakan Excel. Demikian juga ketika kita mau mentransformasi data, kalau kita menggunakan Excel itu enak ya. Kalau kita mau mentransformasi data, bisa nggak nanti datanya di itu mendapatkan data pangkat, bisa saja ya, dipangkatkan di views, tapi lebih enak di Excel ya. Kalau bagi saya lebih enak di Excel. Kenapa? Karena kita langsung tahu hasilnya ya. Per bagian dari data itu kita bisa dapatkan kalau kita menggunakan Excel. Misalkan kalau data kita 2, 4, 6 gitu kan, kalau di views nanti bisa dipangkatkan, bisa, tapi nanti hasil pangkat dari 2 berapa, hasil pangkat dari berapa, hasil pangkat dari 6 berapa, itu kita nggak tahu hasil detailnya ya, walaupun kita bisa simpan juga ya. Tapi kalau di Excel kita sudah tahu sejak awal datanya itu kalau dipangkatkan itu hasilnya kira-kira seperti ini. Apakah itu? Kadang-kadang perlu ya, kadang-kadang perlu, karena misalkan di views itu kan kayak di log gitu kan, di loan ya, ditransformasi data menjadi logaritma natural loan ya. Itu kan nggak boleh data minus misalkan kalau di views gitu kan. Nah, kalau di Excel kan udah ketahuan duluan, kita punya data minus ya, karena datanya sekunder kadang-kadang belum dicek, ada data minusnya gitu. Nah, kalau di Excel udah ketahuan. Kalau di views kadang-kadang cuma memberikan ini saja, memberikan peringatan, ada data minus gitu, data nggak boleh 0 misalkan ya, tapi kita nggak tahu ini. Nah, makanya kemudian lebih senang kalau kita menggunakan Excel. Oke. Nah, ini membuat variabel. Nah, sekarang sudah masuk ya. Masuk pertama kali itu ada ini ya, di views itu ada C ya sama receipt. C sama receipt. Nah, awalnya gitu. Kemudian kalau kita mau nambah kolom untuk variabel yang kita inginkan, gimana caranya? Nah, ini ya, kita bisa klik objek ya, menu objek di atas, kemudian pilih new object ya. New object, kemudian pilih, karena datanya itu data series, pilih series. Ini objek tuh jadi di Excel tuh caranya melihat semua yang ada di Excel itu dianggap objek. Kita mau bikin materi ya, misalkan nanti yang lebih lanjut ya, saya nggak akan bahas tentang yang lanjut ya. Misalkan untuk analisis ini ya, time series ya, kayak data-data yang kita analisis secara time series, kayak AR ya, autoregresi, kayak moving average atau ARIMA dan seterusnya itu. Nah, itu kan advance-nya. Nah, itu kita bisa cari, atau persamaan simultan. Kalau misal kita punya model ya, yang model itu adalah model persamaan simultan atau model VAR, ya, kita bisa bikin pilih VAR yang di sini objeknya. Tapi kita nggak akan bahas itu ya. Saya sampaikan saja sebagai gambaran bahwa di EVIS itu bisa melakukan itu ya. Tapi yang paling sederhana ya series dulu ya, series, kemudian pilih name objeknya tadi itu, pilih namanya misalkan variabelnya PDB misalkan ya, tulis PDB. Oke. Nah, nanti di sini bertambah PDB ya, bertambah PDB C, PDB receipt nanti tambahannya. C itu konstanta ya, ini konstanta, ada gambar ini depannya kuning, beta ini konstanta, kemudian ada receipt. Nah, ada tambahan PDB. Pak, data saya 2, kan ini PDB-nya kan Y-nya nih Pak, X-nya PMA misalkan. Klik kanan lagi ini, ini nggak usah ini, tapi klik kanan ya, ini di copy ya, klik kanan kayak di Windows yang lain ya, klik kanan copy, kemudian Ctrl V ya, nah, Ctrl V. Nah, habis itu diganti namanya. Nah, misalkan PMA gitu, ini contohnya PMA.
Jadi setelah seperti itu ya, terus menerus ya berputar ya. Jadi kalau punya data 10 variabel ya tinggal klik ke kanan, Ctrl V ya, Ctrl C kemudian Ctrl V ya, variabelnya apa, jadi tulis semuanya. Nah nanti akan keluar seperti ini di tampilan C, kemudian nama-nama variabelnya, terus ada residual. Nah berarti ini Anda sudah membuat menyiapkan tabel ya untuk menyimpan data yang kita masukkan. Oke ya, seperti itu gampangnya. Oh, udah. Ini slide saya sedikit soalnya ya. Slide saya sedikit. Nah, sekarang saya masuk lagi ke eViews ya. Moga-moga pindah-pindah gini nggak bingung ya. Oke, jadi masuk ini. Dulu ini ya, langsung praktekin nih. Nah, terus kita klik kanan sini boleh gini ya. New object boleh ya. Klik kanan di sini di tempat putih ini. Di mana aja boleh ya. New object ini ya. Nah, terus series, dipilih seriesnya. Nah, series gini. Mohon maaf ya, ini saya benar-benar dari awal ya. Jadi kalau yang sudah pernah pakai eViews itu kan, wah gini-gini lah. Ya udah ikutin aja ya. Karena mungkin ada yang belum ikut eViews, pernah ikut pakai eViews, jadi ngikutinnya perlahan-lahan. Ya biasa ya. Banyak keinginan ya. Kita akan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Terus tinggal kasih nama ini ya. Terus apa nanti saya punya ini ya, punya data Excel, datanya adalah inflasi jumlah uang beredar sama SBI ya. Ini datanya ini jumlahnya ada berapa ini, banyak banget ya. Oke, ada 90 data ya. Jadi saya bikin 3 variabel ya. Ini contohnya inflasi, jumlah uang beredar, M1 sama SBI ya. Nah, nanti kita akan coba sebagai datanya. Jadi inflasi, saya tulis inflasi. Ini nanti sebagai Y-nya ya. Oke. Nah, jadi sudah 6 ya, inflasi. Kemudian nambah lagi 2 ya, M1 sama tadi apa tadi? M1 sama SBI ya. M1 sama SBI. Nah, klik kanan di inflasi nih ya. Copy ya. Copy. Nah, kemudian Ctrl V juga boleh ya, Ctrl V. Ctrl V. Paste ya, gantiin aja namanya, inflasinya diganti M1 ya. M1 aja ya, bukan M150. Kalau M150 bisa ya, M1 aja. Ini iklan ya, endorse ya. Nah, terus Ctrl V lagi, Ctrl V lagi apa tadi, SBI ya. SBI itu sertifikat Bank Indonesia ya, bukan apa SBI itu Syariah Bank Institute ya, bukan Institut Perbankan Indonesia, itu Perbanas. Oke, sudah. Jadi ini. Oke, udah jadi seperti ini. Ada 3 variabel ya, inflasi, M1 sama SBI. Nah, kalau mau delete ya delete aja ya, delete. Yes. Nah, kalau mau ya biasa ya, masukin lagi nih SBI. Oke. Nah, kalau sudah Anda bisa double klik ya, klik ini ya, kemudian pakai kontrol nih ya. Klik yang M1, klik lagi yang SBI ya. Nah, ini di klik kanan bisa ini di open ya. Open as group nih. Nah, semuanya jadi diklik ya, kemudian pakai kontrol ya, kontrol diklik ini sampai ada ininya, kemudian klik kanan open ya, as group. Nah, nanti keluarin nih. Nah, ini bahwa kita memiliki data yang tadi
tadi kita tetapkan dari 2020 ya. 2000 sampai 2020. Berarti ada 21 data ya. Jadi oke, 21 data aja yang nah, NA itu artinya not available. Jadi datanya belum ada. Kita bisa isi di sini ya, isi satu persatu gitu ya. Nah, kalau malas ngisi, ya copy lagi aja dari Excel gitu ya. Copy aja dari Excel satu, nah, ya, 1 sampai 21. Nah, Ctrl C ya. Ctrl C, terus balik lagi ke EVIS-nya, taruh paling atas ini, Ctrl V. Yes, ya. Nah, udah masuk. Jadi datanya masuk. Ya, 21 data. Jadi seperti itu. Makanya Excel itu enak ya, daripada masukin satu persatu udah Ctrl V gitu aja udah jadi. Atau kalau udah jadi di Excel ya tinggal import ya, file import data. Nggak apa-apa, ini nyoba semuanya gini. Oke, kalau sudah seperti ini gimana lah? Berarti sekarang kita baru mau apa? Datanya sudah ada. Berarti input sudah selesai. Jadi kan tadi kan 3 ya. Input, proses, output. Inputnya sudah selesai kan. Jadi sampai di sini kita sudah selesai untuk input ya. Save aja ya. Save saja. Save ya, disimpan di mana terserah ya. Disimpan di mana terserah. Misalkan saya taruh di ya. Latihan 1 ya, lat 1. Oke, save. Sebentar, cancel dulu ya. File, save. Oke, lat 1 ya, lat 1. Coba ya, Anda lihat ini, save as type nih ya. Save as type ini EVIS work file belakangnya WF1. Jadi kalau ada file type-nya itu namanya WF1, itu berarti filenya EVIS ya. Filenya EVIS. Kita juga bisa menyimpan dalam bentuk yang lain ya. Dalam bentuk yang lain. Push, DBCR dan seterusnya. Ya, kalau butuh. Atau text file ya. Text file itu adalah file paling sederhana di dalam menuliskan urutan data ya. TXT biasanya kan, TXT itu kalau di Windows itu pakai Notepad itu nanti jadinya TXT, tapi nanti kita bisa buat TXT itu untuk menuliskan data biasanya delimiternya atau pemisah antar datanya itu dengan menggunakan koma ya, koma. Jadi CSV itu sama data TXT tapi pemisahnya koma. Ini kan CSV ada CSV, ini TXT CSV. Nah, ini untuk sebagai pengetahuan saja, kita bisa menyimpannya dalam bentuk yang lain. Tapi kalau nggak ada keperluan, simpan aja ke dalam bentuk EVIS. Ya. EVIS kan kita sudah punya Excel-nya misalnya nih. Oke, saya save. Berarti kita udah ini ada tambahan ya. Kalau double precision 16 digit akurasi, kalau single precision 7 digit akurasi. Kalau data kita banyak ya kita pilih yang double ya. Tapi nanti jadi ini kan tempat yang disediakan itu kan, tempat yang disediakan, tab yang disediakan untuk data yang kita miliki. Jadi semakin kita memilih yang besar, maka nanti file yang terbentuk juga akan semakin besar. Ya, file yang terbentuk akan semakin besar. Tapi kan sekarang tempat penyimpanan itu sudah terabyte ya, jadi nggak pengaruh lah ya. Oke, sampai di sini udah selesai input ya. Lanjut sampai selesai dulu ya. Oke, udah selesai. Setelah itu apa? Nah, setelah itu kita proses. Nah, berarti kita harus memiliki model yang ingin kita inginkan ya. Misalnya kita punya model ya, punya model regresi. Jadi kalau ngomongin EVIS itu pasti ngomongin regresi ya, membicarakan. Saya ikut bahasa ngomonginnya, membicarakan ya. Saya bicara EVIS berarti kita membicarakan tentang model regresi. Model regresi itu banyak ya.
ada model regresi yang paling sederhana itu ya Y, ya tulisannya Y biasanya ya. Pasti iya, kan pakai huruf lain juga boleh ya. R sama dengan nggak enak ya, udah kebiasaan Y ya, udah Y aja. Y sama dengan ya C ya atau A itu kan plus beta 1 X1 plus beta X2 plus R plus E ya. Nah, plus E error ya. Error term ya. Misalnya kita punya model seperti itu. Jadi tapi itu model yang paling sederhana ya. Karena model regresi itu banyak macamnya ya. Y-nya misalkan Y itu kalau defaultnya atau pakemnya itu ya mau datanya berskala interval atau rasio. Data itu kan ada 4 ya skalanya ya, masih ingat ya. Data nominal, data ordinal, data interval, data rasio. Data interval dan data rasio yang dengan sama ya dianggap sebagai data yang memiliki skala yang tetap ya dan bisa dibagi, dikali ya, dirasiokan ya, dirasiokan. Itu yang bisa diolah di eFuse. Pak, misalkan data kita data ordinal lah, itu ada juga di eFuse juga menyediakan ya, walaupun kita nanti harus hati-hati ketika menerjemahkannya, tapi eFuse juga bisa mengolah data itu ya. Baik yang regresinya linier, ya asumsi kita itu linier, ya linier itu berupa garis kalau digambarkan, atau yang non linier, yang tidak berupa garis. Ya, Pak, kenapa kok selama ini kita ngelihatnya kok kan selalu pakai linier ya? Karena memahami linier itu lebih mudah dibandingkan dengan memahami yang non linier. Ya. Jadi kayak orang hubungan antar orang tuh ya, memahami orang yang normal itu dari orang yang wah itu kan itu enggak lebih sulit memahaminya ya. Orang yang terlalu aktif ya, orang yang terlalu pendiam itu sulit, itu kan non linear. Yang linear yang average ya, itu lebih mudah memahami dibandingkan ya yang di luar itu. Sama ya, misalnya kita sekarang contohnya adalah Y sama dengan C plus saya nggak bisa nuliskan ya, C plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 atau inflasi sama dengan jumlah uang beredar ditambah dengan jumlah uang beredar dengan SBI misalkan. Oke ya. Nah, terus ini model kita seperti itu ya. Inflasi sama dengan jumlah uang beredar ditambah SBI. Jadi kita mau memodelkan ya, membuat model. Ini yang kita harus pahami ya. eFuse hanya menyediakan kita, membantu kita untuk mengolah data. Sedangkan modelnya itu benar atau tidak ya kita yang menentukan. Artinya hubungan antar di dalam tadi benar atau tidak ya kita yang menentukan. Sehingga nanti kalau misalkan nggak signifikan, kenapa ya itu kita harus memahami sendiri apakah model yang kita buat tadi itu benar atau tidak ya, punya landasan atau tidak. Nah itu kita yang menentukan, bukan eFuse. Jadi jangan dipaksa eFuse itu untuk berbohong kepada yang lain ya, diakalin gitu, jangan ya. Jadi seperti itu, misalkan itu oke, kita tutup ya ini ya datanya ya, kita tutup saja, udah selesai ya. Oke. Sekarang kita sekarang apa? Sekarang datanya modelnya gimana hasilnya? Nah, kita bisa klik. Jadi gini, di eFuse itu punya banyak cara untuk melakukan sesuatu ya. Misalkan gini, kita mau model nanti kan ya, kita bisa klik ini ya. Mana ini? Kita kliknya yang pertama apa? Y-nya apa? Inflasi, berarti inflasi dulu diklik. Aduh, inflasi diklik dulu. Terus X1-nya M1, berarti pakai kontrol klik M1. Terus SBI, klik SBI. Kalau Y-nya M1 berarti yang diklik pertama kali yang M1-nya. Gitu ya, tinggal mana yang diklik. Terus klik kanan ya, yang di ini ya, di apa itu, diberi tanda itu, di select gitu ya, tanda selection itu, klik kanan open. Nah, kita bisa open ya. Kemudian kita bisa open as equation. Kita membuka persamaannya.
Nah, gini. Persamaannya udah dituliskan nih. Inflasi Y M1 SBI C. Nah, C-nya ditaruh di belakang ya. Boleh nggak? Boleh aja, tapi inflasi kemudian kita edit lagi gitu kan. Boleh nih, C-nya ditaruh di depannya M1 nih boleh. Tapi ya udahlah, nggak usah, kan tergantung dari kita cara membacanya saja nanti. Oke, jadi udah seperti itu saja. Jadi kita menuliskannya seperti itu ya, inflasi. Nah, optionnya, nah, apa aja optionnya? Nah, ini ya nggak usah diapa-apain ya. Ini ada koefisiennya pakai C ya. Kalau nggak mau pakai C ya diganti sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau udahlah, gunakan aja yang standarnya ini ya, pakai aja C. Ya. Kemudian di option ya. Jadi kalau option ini nggak ada sesuatu yang dibutuhkan, nggak usah diapa-apain, biarin aja. Kemudian di specification, nah di method ini ya, ini banyak nih ya, di method ini banyak. Tapi kalau yang paling sering adalah LS ini. LS itu OLS ya, OLS. LS itu OLS, ordinary least square. Jadi regresi itu kalau tidak asumsi yang lain ya, tidak punya asumsi yang lain, regresi yang kita buat itu metode estimasinya ya, saya ulang ya, metode estimasinya. Apa yang diestimasi? Parameter regresi. Parameter regresi apa ya? Beta 1, beta 0 ya, beta 0, beta 1, beta 2 itu namanya parameter regresi. Suatu ukuran yang menunjukkan karakteristik dari model ya, parameternya. Nah, jadi mengestimasinya pakai apa? Pakai OLS. OLS itu apa? Sebuah metode mengestimasi di mana cara estimasinya adalah mencari kuadrat error yang paling menghasilkan jumlah yang paling minimal. Nah, gitu sederhananya ya. Mencari estimasi yang nanti menghasilkan error kuadrat, jumlah error kuadrat yang paling minimal. Nah, makanya disebut dengan least square, ordinary least square. Nah, itu metodenya S. Pak, metode estimasi yang lain ada nggak? Oh, banyak. Nah, kayak MLE, macam-macam gitu. Tapi OLS itu dipandang ya, dianggap oleh para ahli yang paling bagus ya, paling bagus menghasilkan hasil estimasi. Jadi beta 0, beta 1, beta 2 dan seterusnya tadi itu adalah hasil perkiraan kita berdasarkan penghitungan matematisnya. Gitu. Jadi kan tujuan kita adalah membuat model tadi itu adalah kita mendapatkan estimasi dari parameternya, besarannya tadi itu, gitu. Makanya kita duga ya, Evius itu duganya pakai OLS juga. Ini kan banyak nih ada GLN macam-macam ini ya. Jadi jangan dipilih nih two state least square ini, TSLS misalkan, two state least square ini digunakan kalau kita memiliki persamaan simultan ya, kita boleh ke persamaan simultan dia, kita bisa pakai TSLS ya. Nanti ya, di kesempatan yang lain ya, saya nggak akan jelaskan nanti kalau dijelaskan nanti nggak selesai. Least square ya. Oke, jadi biarkan ini. Least square itu artinya kita menggunakan OLS gitu ya. Jadi kita yakin bahwa kalau meng-Evius itu kita mengestimasi parameternya itu menggunakan OLS. Jadi waktu di bab 3 kalau menulis skripsi itu kan ditulis tuh estimasi menggunakan OLS macam-macam itu. Kalau di Evius itu cukup menunjukkan ini bahwa kita di Evius itu menggunakan ordinary least square. Oke ya, kita okein sekarang. Ya, oke, udah keluar nih hasilnya. Nah, kalau kita menggunakan Excel itu bisa sebulan itu kan ngerjainnya ya, sebulan udah nggak mandi gitu kan, nggak makan gitu kan, untuk menghasilkan ini ya. Kalau Excel cuma sedetik gitu kan keluar gitu kan. Ya, jadi kalau menggunakan Excel, karena kalau menggunakan Excel kan ngitungnya pakai mat ya, matrik ya, matrik ya. Excel bisa nggak? Bisa ngitung matriknya ya. Kalau pelajaran ekonometri kan diajarin tuh ngitung matrik pakai ini. Tapi kalau di Evius kita bisa keluar ini. Nah, ini hasilnya. Ini disebut dengan output tadi itu. Jadi dengan proses kita menghasilkan output. Outputnya apa? Outputnya estimasi parameter nih, ketemu koefisien
koefisiennya adalah ini M1 ini berarti ini koefisien ini dependent variabelnya inflasi tadi kan. Nah, ini dependent variabelnya inflasi. Ada istilah dependent, ada istilah independent, ada istilah prediktor, ada istilah respon. Itu istilah saja ya. Respon itu ya dependent juga ya. Prediktor itu independent. Walaupun itu sebenarnya beda istilah, yang beda filosofi juga ya. Tapi sementara kita gunakan dependent sama independent aja ya. Dependentnya inflasi, kemudian independennya adalah M1, ini koefisiennya beta 1, ini beta 2, ini konstanta. Silakan menerjemahkan sendiri. Signifikansi dari estimasi model yang kita gunakan itu ini ya, probability ini signifikansi. Kita bisa lihat tuh, SPI signifikan 0,0022. Nanti kita lihat lagi ya. Kita balik ke slide nanti, kenapa kok ini signifikan. Ini signifikan. Jadi yang signifikan atau tidak itu tergantung dari kita menentukan alfanya ya. Kita biasa menyebut alfa. Alfa itu adalah kesalahan, kalau di statistik itu disebut dengan kesalahan tipe 1. Di mana kita menolak nol pada saat H0 itu benar ya. Jadi kesalahan tingkat 1. Tapi sederhananya gitu ya. Jadi probabilitas kesalahan yang kita berikan itu 5%, berarti yang di bawah 5% probabilitasnya itu signifikan. Nah, kalau kita ambil 5%, kalau kita ambil 10%, berarti yang di bawah 10% probabilitasnya ini, probabilitas value-nya ini, itu berarti yang signifikan. Berarti M1 nggak signifikan, C-nya juga nggak signifikan. Berarti kalau model ini, ya, model yang kita gunakan ini, dengan menggunakan 21 data ini, ternyata SBI, Sertifikat Bank Indonesia, itu adalah variabel atau faktor yang berpengaruh terhadap inflasi. Itu kira-kira seperti itu. Ternyata jumlah uang beredar itu, kalau menurut data kita ini, tidak berpengaruh terhadap inflasi. Nah, kenapa? Itu nanti itu urusan teknis nanti disilang ya, pemahaman kita terhadap model itu. Berarti ini ada interaksi Pak antara uang beredar dengan SBI. Ada interaksi hubungan kan. Jadi nggak bisa dilihat berdiri sendiri antara jumlah uang beredar dan SBI. Kalau ini kan kita melihatnya berdiri sendiri. SBI dan M1 itu dan jumlah uang beredar itu tidak boleh ada hubungan malahan kalau model kita ini. Kalau hubungannya nggak boleh dimodelkan seperti ini gitu. Mungkin ada hubungannya. Itu nanti persoalan pemodelannya, bukan persoalan EFUS. Itu yang harus dijelaskan. Makanya model itu ya EFUS itu hanya mengikuti model yang kita. Nah, ini hasilnya ini. Jadi apa yang kita lakukan tadi itu, kalau dari EFUS ini, dari output ini, itu hasilnya di prop ini ya, di prop ini ya, di prop ini sama di ini R square ini atau R square yang di bawah ini. Ya, jadi ini ya, di probability ini sama di R square nih. R square, adjusted R square. Saya hanya mengingatkan saja ya, saya tidak memberi kuliah tentang R square, adjusted R square. Enggak ya, saya hanya mengingatkan saja bahwa R square itu adalah nilai yang menunjukkan kebaikan dari model kita. Yang model kita apa ya? Tadi itu Y sama dengan C plus beta 1 X1 plus beta 2 X2. Inflasi adalah dipengaruhi oleh jumlah uang beredar dan sertifikat Bank Indonesia. Model yang kita bangun itu tadi, kebaikannya ada ditunjukkan dari R square ini. 0,5. Artinya perilaku inflasi ya, perilaku inflasi 0,55 itu artinya 55% ya. Artinya perilaku inflasi itu menurut model kita ini mampu dijelaskan oleh perubahan data yang ada di jumlah uang beredar dan sertifikat Bank Indonesia. Jadi perilaku inflasi itu menurut model kita itu 55%-nya ya, 55% dari perilaku inflasi
itu dijelaskan oleh jumlah uang beredar dan sertifikat Bank Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu menerjemahkannya. Adjusted R square. Yang mana? Ya pakai adjusted boleh, pakai R square boleh. Ya. Oh, ada yang lebih senang adjusted R square karena sudah di-adjusted. Ya. Soalnya R square itu semakin variabel independennya itu ditambah, maka R square-nya akan semakin besar. Ya. Jadi tadi kan variabel independennya cuma 2, ditambah lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 variabel itu. Nanti R square-nya akan nambah. Kenapa nambah? Iya, karena lebih banyak variabel yang kita gunakan untuk menjelaskan inflasi. Maka pasti akan semakin besar. Logikanya seperti itu. Sekarang kita menjelaskan inflasi hanya dari jumlah uang beredar dan SBI. Gitu kan? Tapi kemudian kita tambahin yang menjelaskan itu kan. Ya, sebenarnya sih ya kalau untuk analisis semakin sederhana semakin bagus gitu kan. Ya, dengan 2 variabel aja kita bisa mengontrol inflasi. Nah, sekarang kita butuh banyak variabel untuk mengontrol inflasi. Lebih enak 2 variabel saja misalkan. Tapi Mohon maaf Pak, suaranya masih termute lagi barusan. Oke. Ya, jadi adjusted R square. Jadi R square ya. Nah, terus selain itu, jadi kalau melihat model itu ada 2 bagian ya. Ya, ada 2 bagian yang harus kita lihat. Bagian dari model sendiri secara umum ya. Model yang kita bangun itu secara umum, kebaikannya itu bisa dilihat dari R square sama F statistik di bawah ini. F statistik sama probability F statistik. Nah, jadi ini aja yang dilihat ya. Secara ini ada, nah, yang pertama adalah modelnya ya, modelnya itu sendiri. Jadi dilihat dari R square sama adjusted R square dan F statistik dan probabilitas F statistiknya. Nih. Kemudian yang kedua adalah estimasi parameternya tadi kita lihat dari probability ini. Oke, ya. Jadi ada 2 bagian yang kita lihat kalau di model ini, di Exis ini. Jadi bagian dari model secara umum. Jadi harusnya yang dilihat dulu modelnya atau ininya, estimasi parameternya yang dilihat dulu. Kira-kira. Ya, harusnya modelnya dulu ya. Kalau modelnya bagus, maka itu bisa digunakan untuk mengestimasi parameter. Nah, jadi estimasi parameter yang dihasilkan itu menjadi bagus juga. Kalau modelnya jelek, maka estimasi parameternya juga akan jelek. Jadi jangan kebalik. Lihatnya ini dulu, baru lihat R square-nya. Harusnya dilihat dulu R square-nya dan modelnya. Nah, F statistiknya ini dilihat, kita bisa lihat bahwa kalau kita menggunakan alpha atau toleransi kesalahannya 5%, maka kita bisa dapatkan hasilnya adalah ini, di bawah 5%. Ya, 0,0000 ini kan 5%. Artinya model yang kita bangun itu signifikan. Jadi model yang kita bangun tadi itu bisa digunakan untuk mengestimasi. Jadi karena ini F statistiknya ini bagus, F-nya bagus, kemudian R square-nya bagus, maka kita baru lihat ini probability-nya ini. Berarti sekarang kita baru melihat parameter masing-masing variabelnya. Oke ya, semoga bisa difahami dengan baik. Oke, jadi sekarang sudah selesai semua ya, input, proses, output. Oke, jadi sampai di sini sebenarnya sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tapi kok belum selesai ya? Oke, belum selesainya apa? Nah, ada kalau di dalam model regresi itu ada yang biasa disebut dengan asumsi Gary Markov ya, asumsi Gary Markov-nya itu. Jadi model regresi itu punya asumsi ya, punya asumsi yang harus dipenuhi dulu supaya model tadi itu bisa digunakan dengan baik. Atau yang kita biasa sebut dengan asumsi klasik ya, asumsi klasik. Jadi asumsi klasik itu kalau di awal buku yang pengarang yang mengembangkan ekonometrik itu banyak ya. Salah satunya adalah Pak Gary Markov ini. Pak Markov ini ya bikin asumsi bahwa ini
bisa atau baik untuk digunakan sebagai estimasi kalau memenuhi asumsi ini. Nah, asumsinya itu apa saja? Asumsinya adalah salah satunya adalah dia harus bebas multikolinearitas. Dia harus bebas autokorelasi. Dia harus bebas heteroskedastisitas. Ya, apa itu? Nah, itu nanti tanya sendiri ya. sama Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke slide lagi ya. Ke slide lagi. Oke ya, kita masuk. Bisa di slide saya. Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, sekarang. Jadi nanti di dalam model regresi itu ada beberapa yang harus diuji ya. Ya, ada uji asumsinya ini, hipotesisnya ini. Kemudian nanti ada uji untuk parameternya ya. Uji untuk modelnya itu adalah lurahnya tadi uji F ya, atau ANOVA ya, uji F atau ANOVA ya. Kemudian uji asumsi klasiknya ini. Yang diuji dalam asumsi klasik ini adalah normalitas ya. Nah, jadi ada ini hipotesisnya harus dipahami dulu ya. Jadi untuk uji normalitas H0-nya itu residualnya normal. Jadi yang diuji normalitasnya itu adalah residualnya. Residual itu kalau sederhananya adalah y yang asli ya, nilai variabel dependen yang asli dengan nilai dependen hasil estimasi. Atau kalau dilambangkan tuh y dikurangi y caping ya, topi caping gitu. Gini. Y dikurangi y caping sama dengan 2. Nah, residualnya itu kemudian diuji normalitasnya apakah terdistribusi menurut distribusi normal atau enggak. Pertanyaannya kenapa harus diuji normalitas? Ya, kenapa diuji normalitas? Karena nanti kita menggunakan uji T dan uji F. Uji T itu uji T-Student ya, untuk menguji apakah parameter masing-masing variabel itu signifikan, dan menguji model secara keseluruhan yang tadi kita sudah lihat hasilnya ya, uji F. Karena kita menggunakan uji T dan uji F, yang uji T dan uji F itu mengasumsikan bahwa yang diuji itu harus normal. Nah, jadi uji normalitas itu kebutuhan kita adalah karena kita menggunakan uji T dan uji F. Kalau kita nggak menggunakan uji T dan uji F, nggak perlu diuji normalitasnya. Gitu. Nah, karena kita menggunakan uji T dan uji F, maka kita menguji normalitas. Soalnya adalah residualnya normal. Nah, satunya ya tidak normal gitu ya. Jadi nanti kalau hasil pengujian normalitasnya itu mendapatkan probability value yang kurang dari 0,5, kurang dari 0,5 berarti tolak H0 ya kan. Kalau kurang dari 0,5, kalau kita ambil 5% ya, 0,05 ya, 5%. Kalau kita ambil alfanya 5%, berarti kalau kurang dari nilai 5% ya, jika probabilitas kurang dari 5% maka terjadi gejala yang diuji. Nah, ini terjadi. Jika probabilitas lebih dari 0 maka tidak terjadi. Jadi kalau kurang dari 0,5 H0 misalnya. Berarti kalau tolak 0 berarti nggak normal. Karena H0-nya adalah normal. Nanti uji yang lain juga gitu. H0-nya itu homoskedastisitas. Berarti kalau ditolak 0 berarti terjadi heteroskedastisitas. Karena homonya ditolak. Tapi kalau homonya diterima, nah berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian untuk uji autokorelasi, jadi yang H0-nya itu tidak terjadi autokorelasi. Kalau homoskedastisitas kan tidak terjadi heteroskedastisitas kan. Oke. Jadi kalau H0-nya itu seperti ini, berarti H1-nya kebalikannya. Jadi kalau dia hasil pengujiannya itu probabilitas value-nya itu kurang dari 0,05 atau 5%, ya, 10% terserah kita ya, biasanya 5%, maka ditolak H0. H0-nya ditolak. Berarti tidak terjadi gejala yang udah jam 11 juga lu nih ya. Nah, kalau tolak H0 berarti terjadi ya.
ditolak berarti ada Gimana terus garis apanya, atas. makanya Kalau ditolak berarti ngerjain. terjadi Ya autokorelasi. udah kerjain. Kalau lebih dari 0,5 berarti tidak terjadi. Oke, jadi nanti pakai pengujian apa saja, uji normalitasnya pakai pengujian apa saja. Kalau di Fuse biasanya menggunakan uji Jar-Kubera, ya uji Jar-Kubera. Tapi kalau kita menggunakan uji yang lain juga nggak apa-apa. Tapi anulnya tetap seperti ini. Ya udah lu tuh cari jawaban lu Kenapa nggak sendiri baru dituliskan nanya satunya? gua. Ya malas nulisnya. Kalau nanya gua lu mah nggak ngerti. Kocak banget. Tanyakan. Kopinya kurang ya, kopinya udah habis jadi nggak dituliskan ini. Oke ya, kita lanjutkan. Nah ini uji normalitas. Lu mau pahamin kita lihat dulu semuanya, nanti baru kita ke Fuse. Pelajaran. Nah kalau di Fuse uji normalitas tadi setelah dijadikan persamaan tadi ya, open equation tadi ya, open equation atau dengan cara yang lain boleh, nanti kita tunjukkan ya. Tadi kan kita pakai klik kanan open equation, kemudian kita tulis kita sudah dapat equationnya, kemudian oke. Nah terus sebenarnya kita bisa gunakan ini. Oke ya, open equation udah. Kemudian kita lihat setelah terjadi itu, kemudian kita lihat view. Ya, ada menu di atas tuh ada menu view ya. Menu view, kemudian cari yang residual diagnostik. Ya. Karena yang diuji adalah residualnya, maka kita lihat residual diagnostiknya. Salah satunya adalah normality test normalitas. Ya. Pakai histogram atau enggak. Oke. Jadi ini ada banyak macam-macam, tapi kita pakai yang normality test. Nah, nanti ada histogramnya gini gambarnya ini. Ya. Sebenarnya kalau secara secara visual kita ngelihat ini grafiknya ini nggak yakin kita ini normal nggak ya. Nah, kalau normal kan kayak lonceng gitu ya, lonceng ke topi itu. Jadi suatu distribusi di mana kiri kanannya hampir sama ya, kemudian rata-ratanya atau menunya itu terletak di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah kemudian kiri kanannya sama, itu normal. Nah, kalau secara visual seperti itu nggak usah dilihat uji-uji juga, kita bisa katakan normal gitu ya, gambarnya seperti itu. Tapi kalau lihat ini nggak yakin saya kan, gambarnya kayak gini gitu kan, nggak yakin. Udah miring-miring gitu kan Mas Habib, nggak yakin gitu, miring kiri miring kanan nggak yakin juga itu kan. Gambarnya tetap aja kan, dikiranya kalau kita miring terus gambarnya berubah, enggak ternyata. Jadi tetap gambarnya gunakan Jar-Kubera ini kan, Jar-Kubera. Jadi Fuse ada Jar-Kubera, ini di pojok ini Jar-Kubera, ada probability-nya 0,588. Jadi kalau kita menggunakan alfanya itu 5%, berarti dia lebih dari alfa. Kalau lebih berarti gagal menolak H0. H0-nya tadi apa? Distribusinya normal. Oh, berarti dia normal. Kenapa? H0-nya gagal ditolak. Ya kan? Ini kan tadi kan residual normal. Oke ya, residual normal. Jadi karena lebih dari 0,5 gagal ditolak. Kita bisa mengatakan bahwa distribusi residual dari model yang kita bangun tadi itu berdistribusi normal. Oke. Nah, jadi kalau di ujian gitu ditanya normal dari mana? Ini Jar-Kubera. Apa itu yang diuji? Pokoknya Jar-Kuberanya ngomongnya gitu Pak ya, normal gitu. Nggak boleh lagi ya. Jadi penjelasannya yang diuji adalah residualnya, H0-nya adalah tidak normal, H1-nya normal, H0-nya normal, H1-nya tidak normal, karena dia gagal menolak H0, berarti H0-nya yang diterima kan gitu kan. Gagal menolak kan yang diterima kan. Tapi lebih senang menggunakan ditolak atau gagal ditolak H0-nya. Karena gagal ditolak atau H0-nya diterima, maka kita bisa simpulkan bahwa residual data ini berdistribusi normal. Oke ya. Itu uji normalitas. Kemudian tadi multikolinitas kan nggak ada di sini nih. Ya, sebenarnya ada beberapa pengujian yang menguji multikolinitas. Nah, tapi uji multikolinitas itu paling gampang dilakukan. Kenapa? Karena
Karena dia cukup menguji korelasi antar variabelnya. Variabel independennya itu dikorelasikan. Multikolinearitas itu apa? Multikolinearitas itu adalah korelasi yang kuat ya antar variabel independennya. Jadi di dalam model regresi, korelasi yang kuat antar variabel independen itu tidak dibolehkan. Ya, kalau terjadi korelasi yang cukup kuat, kita takutnya ada komposisi ya, ada komposisi pengaruh dari variabel independennya. Jadi kita nggak bisa yakin bahwa pengaruh terhadap inflasi tadi itu terjadi karena SBI, karena apa tadi, uang beredar, atau karena dua-duanya. Jadi misalnya ini, kalau SBI sama uang beredar itu ada interaksinya yang kuat, korelasi yang kuat, jangan-jangan uang beredar itu mempengaruhi inflasi, itu bukan karena uang beredarnya, tapi karena SBI-nya. Ya, karena uang beredar dan SBI ada korelasi yang kuat, sehingga kesannya terlihat bahwa uang beredar itu mempengaruhi inflasi. Ya. Walaupun teorinya memang inflasi dipengaruhi karena uang beredar. Ya. Ya, ini kan model ya. Saya ingin jelasin model ya. Nanti jangan, teori ya. Saya nggak ngomong gitu ya. Tapi saya analoginya seperti itu. Kira-kira ya, kalau nanti ada interaksi yang kuat antara SBI sama uang beredar, jangan-jangan uang beredar itu mempengaruhi inflasi, bukan ke uang beredarnya, tapi karena SBI-nya. Cuma karena ada hubungan yang kuat antara SBI sama uang beredar, seakan-akan uang beredar itu mempengaruhi inflasi. Makanya harus dipastikan bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara uang beredar dan SBI-nya. Dengan cara apa? Dengan cara korelasi ini. Nah, multikolinearitas itu harus nggak ada. Makanya caranya gimana? Nah, ini ya. Jadi ya ini menu atas itu ada quick ya, quick, group statistik, ya, group statistik, kemudian correlation. Nah, nanti ketemu Windows ini ya, jendela ini ada. Nah, ini contohnya, contoh sama. Nanti variabel yang dikorelasikan, variabel independen yang kita korelasikan itu nanti muncul ya, muncul di sini, kita okein, nah nanti keluarin terakhir. Nah, keluar. Nah, jadi nilai korelasi itu antara 0 sampai 1 ya, atau 0 sampai min 1 ya. Min itu bukan menunjukkan nilai, tapi menunjukkan arah ya, arah hubungan. Nah, arah hubungan. Jadi kayak hukum apa, permintaan dan hukum penawaran ya. Kalau hukum penawaran itu hubungannya positif, kalau hukum permintaan itu hubungannya negatif ya. Maka bentuknya seperti ini. Kalau penawarannya ke atas gitu kan, positif ya, semakin tinggi variabel lain juga semakin tinggi. Ya, ini contohnya 1, berarti 1 itu korelasi sempurna. Ya, korelasi sempurna. Nah, kalau seperti ini berarti ada multikolinearitas. Nah, biasanya kalau variabelnya banyak, kalau terjadi multikolinearitas, berarti salah satu dari variabel yang diperkirakan menjadi sebab multikolinearitas itu harus dibuang. Ya, kenapa dibuang? Karena sebenarnya sudah dijelaskan oleh variabel lainnya. Ya, kalau di EP misalkan itu ada pendapatan daerah, gitu kan. Pendapatan daerah itu ada dana transfer. Dana transfer itu isinya DAU, DAK, sama bagi hasil misalkan. Kemudian di variabel independennya itu kita tulis misalkan dana transfer ada, kita masukkan ke situ. Terus DAU kita masukkan juga. Maka DAU dan dana transfer itu pasti terjadi multikolinearitas. Gitu kan? Terjadi multikolinearitas. Karena secara teori DAU itu adalah bagian dari dana transfer. Pasti terjadi multikolinearitas. Jadi salah satu harus ibu ya, dana transfernya atau DAU-nya yang dibuang. Jadi kira-kira analoginya seperti itu. Jadi kalau terjadi multikolinearitas itu berarti kita duga bahwa terjadi hubungan yang cukup kuat antara variabel independennya. Nah, ini bisa dilihat dari ini, makanya nggak perlu uji nih, ya, nggak diuji, nggak ada ujinya, cukup dilihat aja korelasinya, ya. Nilai korelasinya. Biasanya apa patokannya? Patokannya biasanya 0,8. Jadi kalau nilainya itu
Kan nilainya kan 0 sampai 1. Jadi kalau di atas atau sama dengan 0,8 itu dianggap cukup kuat sekali. Berarti kita anggap terjadi multikoliniaritas. Kalau kurang dari 0,8 berarti tidak terjadi multikoliniaritas. Atau 0,7 gitu kan. Ya, sudah 0,7 sudah dianggap terjadi ya nggak apa-apa ya. Ya. Kita sebut nggak apa-apa. Karena kalau sudah di atas 0,5 atau 0,6 itu kan kita harus mencurigai bahwa variabel-variabel independen kita itu memang terjadi hubungan multikoliniaritas. Oke ya, kita lanjutkan. Ini multiko, jadi heuristic dan correlation ya. Jadi dengan korelasi. Ini outputnya ini. Ya. Terus apa lagi nih? Hetero, ya hetero. Hetero, aduh, udah jam 11 ya. Aduh, harus lebih cepat ya. Hetero, nah hetero itu apa? Nah, nanti penjelasan lebih lengkapnya baca buku atau tanya sama dosennya yang lain. Terus karakterisitas itu adalah pengujian untuk menguji apakah terjadi varians ya, perbedaan varians antar masing-masing datanya ya, antar masing-masing data. Jadi kalau data itu diambil dari populasi yang sama, mestinya dia tidak ada perbedaan dari variansnya ya, tidak terjadi perbedaan dari variansnya. Maka kalau terjadi perbedaan dalam variansnya, maka dia disebut dengan terjadi heteroskedastisitas. Jadi kita duga bahwa data yang kita ambil itu bukan berasal dari populasi yang sebenarnya. Gitu kita. Jadi ada sebagian data kita yang kita ambil tadi itu sebenarnya bukan data itu, ya. Ya. Tapi saya nggak ingin cerita panjang lebar di konsep heteroskedastisitasnya, tapi di EVIS-nya ya. Itu mendeteksi atau menguji adanya heteroskedastisitas itu dengan banyak cara ya. Ya ini yang saya contohkan adalah White ya, uji White. Ya. Kenapa uji White ya? Nah, bukan black. Ya. Jadi ujinya White ya. Saya senang warna putih ya, jadi pakai White ya. Uji yang lain lah banyak gitu kan. Jadi ini selera saja ya. Jadi kalau selera itu nggak boleh dipaksain ya. Boleh, Anda boleh pakai macam ini. Ada beberapa uji yang mirip-mirip ya. Mirip-mirip itu artinya cara mengujinya itu hampir sama. Ya, uji Park atau uji Gleiser. Uji Gleiser itu juga ada ini kalau nggak salah ya di EVIS ya. Jadi Anda bisa pilih aja ini untuk heteroskedastisitas, bisa pakai White, bisa pakai Gleiser atau uji yang lain. Ya. Jadi ini meregresikan antara residual kuadratnya dengan variabel independen yang dimiliki ya, nanti bisa dibaca ya. Nah jadi ini kita pakai Gleiser, caranya gimana ini ya. Jadi setelah persamaannya tadi itu ada ya, persamaan yang uji T, uji A tadi itu keluar, kita bisa pakai sama ya view ya, residual diagnosis ya. Jadi yang sama dengan yang waktu kita menguji normalitas, nah ini ada heteroskedasticity test yang di bawah ini. Kalau tadi kan normality ya, sekarang heteroskedasticity. Kalau nanti autokorelasi juga sama, pakai ini ya, serial correlation. Serial correlation. Jadi menunya tergabung di residual diagnostik. Jadi yang di diagnostik itu adalah residualnya ya. Errornya itu, error term itu ya. Kemudian pilih heteroskedasticity, kemudian keluar window seperti ini ya. Pilih White ya, pilih White. Pilih White, kemudian keluar. Ya. Keluar hasilnya, terus dilihat ini probability testnya ya. D-square test. Jadi uji White itu uji statistiknya itu terdistribusi mengikuti distribusi chi-square. Jadi dia pengujiannya dengan pengujian chi-square. Dilihat di sini. Ya, dilihat di sini.
Jadi kalau ini probability chi-square yang bawah ini ya. Kalau dia lebih dari 0,05 maka dia gagal tolak H0. Kalau gagal tolak H0 berarti H0-nya diterima. Berarti homoskedasticity. Jadi kalau homoskedasticity berarti tidak terjadi heteroskedasticity. Ya. Oke. Jadi prinsipnya uji White mirip dengan uji Park maupun Dasar. Nilai probabilitasnya lebih dari 0,5 tidak terjadi gejala heteroskedasticity. Ya, kita lanjutkan. Nah, sama untuk autokorelasi dengan yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Intinya bahwa nanti dilihat di LM testnya ya. LM testnya, nah ini probabilitasnya dilihat ya. Ini chi-square juga ya yang di bawah ini. Chi-square-nya. Jadi LM test itu distribusinya juga distribusi mengikuti distribusi chi-square, jadi dilihat 0,62. Jadi nilai probabilitasnya kalau lebih dari 0,05 berarti ini lebih ya. Misalkan contoh ini. Lebih, dia tidak terjadi autokorelasi. Kenapa? Karena gagal tolak H0. Ya. H0-nya tadi kan tidak terjadi autokorelasi. Oke, selesai. Nah, sekarang kita masuk ke reviews-nya. Nah, kita lihat ya. Oke, ini tadi sisa yang tadi. Jadi ini kita ulangi ya. Kan tadi bisa kita lakukan dengan cara ini ya, diklik, kemudian klik kanan, open equation ya. Tapi kita juga bisa tulis sendiri nih ya. Pakai quick nih ya. Di atas quick, gini kan. Nah, kemudian estimate equation. Nah, bisa juga ya. Jadi caranya macam-macam, terserah Anda bikinnya. Nah, terus sendiri kan ya, ditulis sendiri. Maunya Y-nya apa? Y-nya inflasi berarti inflasi. Nah, ini ya. Kita ketik nanti ada keluar ini. Tipnya keluar inflasi di double klik ini. Terus apa lagi? Berarti sekarang apa? Inflasi M1 berarti M1. Terus SPI. Ini tipnya biar nggak salah. Kalau salah nggak bisa. Kemudian C. Ya, C-nya. Nah, ini LS sama ya. Oke, jadi bisa dengan cara seperti itu juga ya, sama nilainya seperti ini. Terus tadi view ya, view residual diagnostik ya. Jadi dari hasil ini lihat di view residual diagnostik. Ini ya, misalkan heteroskedasitas, klik kanan. Nah, tadi pakai apa uji apa tadi? Uji White, klik White. Terus oke. Nah, ya. Uji White. Chi-square nih. Lihat nih ya. Probability chi-square-nya ini. Dilihat probability-nya. Ya. Oke. Kalau ini kan caranya tadi itu kan. Jadi kita bikin model, residual dikuadratkan, kemudian ini prosesnya yang dituliskan di bawah ini. Jadi kita meregresikan residual kuadrat itu sebagai Y-nya, sebagai variabel dependennya. Kemudian variabel X-nya adalah ini variabel independen dikuadratkan, kemudian interaksi antara M1 sama SPI, kemudian M1-nya sendiri, kemudian SPI-nya dikuadrat, kemudian jadi kuadrat masing-masing variabel, ya, kuadrat dari masing-masing variabel itu sendiri sama interaksi atau perkalian dari variabel yang ada. Ini uji White. Uji White itu seperti itu. Jadi uji White itu memodelkan dengan model regresi, tapi
dependennya itu residual kuadrat, kemudian independennya ini. Nah, ini kalau kita mau manual juga boleh, tapi udah ada ini, tinggal lihat ini aja. Nah, ini yang saya enggak ya, saya pakai ya. Jadi ini ya, lihat ini. Nah, ini. Oke. Terus kita juga bisa lihat ini serial correlation element test. Ya. Serial correlation. Oke aja. Nah, serial correlation. Nih, dilihat. Ini juga bisa dilihat ya. Chi-square testnya ini 0, ini LM test ya. LM test atau Brush-Guthrie ya. Brush-Guthrie ini metode pengujiannya atau pakai LM test lah yang sering kita sebut test. Jadi LM test itu bisa untuk menguji autokorelasi atau Brush-Guthrie ini penemunya. Ini juga sama dilihat dari sini. Oke. Jadi kalau dilihat dari nilai probabilitasnya yang di bawah 0, kali ini nilai probabilitas 0, berarti dia di bawah 0,05. Berarti kalau di bawah 0,05 berarti dia apa? Tolak H0 ya. Kalau tolak H0 berarti terjadi autokorelasi. Nah, jadi model yang kita buat tadi itu terjadi autokorelasi. Nah, autokorelasinya harus dibenerin dulu. Nah, jadi autokorelasinya harus dibenerin dulu. Autokorelasi dibenerin dengan cara apa? Dengan cara biasanya yang dilakukan adalah dengan cara transformasi data. Misalkan datanya di loan ya, di logaritma atau di loan ya, di LAN misalkan. Itu digunakan untuk memperbaiki atau mentransformasi data sehingga asumsi untuk datanya ini terpenuhi ya. Asumsi tidak terjadi autokorelasi. Oke, saya kira itu Mas Hasbi ya. Jadi mulai dari input sampai proses sampai output. Nah, ini kita bisa tanya jawab ya sampai jam 12. Oke, terima kasih Pak Arif atas penyampaian materinya nih. Mungkin kita udah ngebahas diffuse dari mulai perkenalannya sampai kita langsung penerapannya langsung gitu loh. Dan juga tadi kita menerapkan 4 gitu uji asumsi klasik yang emang langsung diterapin di diffuse. Mungkin buat kawan-kawan kalian nih yang mau ditanyakan, mumpung kita masih sama narasumber kita. Oke, saya belum selesai ngomong tapi udah langsung banyak nih pertanyaan. Mungkin ditampung dulu kali ya beberapa pertanyaan. Buat kawan-kawan yang emang ingin bertanya kepada narasumber kita, dipersilakan bertanya. Ada 2 cara. Yang pertama dengan fitur raise hand. Mungkin saya akan mengutamakan yang menggunakan fitur raise hand karena yang menggunakan fitur raise hand nantinya akan bertanya secara langsung gitu dengan narasumber kita. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan menggunakan fitur raise hand atau mungkin bisa lewat chat di Zoom meeting ini. Oke, kita udah langsung dapat penanya pertama nih dari Fahmi Andrian N. Mungkin Fahmi Andrian langsung dipersilakan aja, open mic-nya langsung ditanyakan. Oke, terima kasih sebelumnya ke Bapak Ibu. Mohon izin Pak, saya Fahmi Andrian Nugraha, izin bertanya. Yang tadi mungkin langsung aja terkait dengan banyaknya data yang diperlukan dalam melakukan pemodelan, apakah ada pembatasan khusus atau seperti apa Pak? Soalnya kalau di lapangan kan data tuh susah ya Pak ya. Nah, cuman saya terdengar adanya teori limit pusat nih Pak, mengatakan bahwa kalau mau normal itu N-nya harus 30 kalau nggak salah tuh, atau 25, saya lupa lagi itu Pak. Nah, itu gimana ya Pak ya, kalau misalkan memang datanya kurang dari segitu, apakah perlu ada pembangkitan data terlebih dahulu atau menggunakan data real aja? Terus yang kedua terkait dengan tadi hasil analisis regresi yang ditampilkan, mungkin saya ingin ada interpretasi Pak dari standar error dari setiap parameter. Apakah standar error itu adalah plus minus dari nilai koefisiennya
atau seperti apa? Dan jika dibandingkan atau dikompetkan dengan standar error, ada di bawahnya itu kan ada SA of regression. Nah, apakah itu standar errornya tuh plus minus dari manakah gitu Pak? Lebih ke interpretasi standar error. Apakah sama kayak dengan standar deviasi atau seperti apa? Terima kasih Pak, mohon izin. Oke, Pak Arif mau langsung dijawab atau mau nampung pertanyaan dulu, Pak? Oke, terima kasih. Langsung aja, langsung. Mungkin kalau ada atau tampung dulu aja. Nanti kalau ada yang sama bisa dijawab bareng-bareng gitu. Oke, tampung nih. Pertama dari Fahmi Andrian, udah terima kasih buat Mas Fahmi pertanyaannya. Mungkin pertanyaan kedua dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Atau mungkin kalau misalnya memang nggak ada yang bertanya lewat fitur raise hand, di kolom chat udah ada yang nanya nih. Tapi dia direct message ke saya langsung. Mungkin saya bacain ya Pak ya pertanyaan kedua. Ya, monggo. Ini pertanyaannya dari Intan Nurindah. Pertanyaannya adalah, saya izin bertanya, apa yang menjadi kelebihan atau keunikan dari aplikasi eViews dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang setara atau serupa dengan eViews? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya lebih ke karakteristik eViews kali ya Pak, mungkin dibanding dengan aplikasi atau software lainnya. Mungkin kawan-kawan kalian ada yang ingin tanya, kalau misalkan tidak ada